proses transfernya gimana Pak Aris? Yang masalah kan saat ini orang takut Nurseripon transfernya tadi, proses transfernya. Itu kita ada dua cara ya. Ada yang pakai conical style, pakai paralel itu dari kolam ke kolam. Ada juga yang pakai conical mobil. Yang jaraknya jauh, biasanya di atas 300 meter. Masih bisa. Masih bisa. Ya, itu kan dari kolam diserok, masuk ke conical tank. Betul. Baru dibawa pindah di mobilnya tuh pakai apa? Pakai kantong atau pakai bak atau pakai truk? Pakai conical. Ya, pakai conical ya. Itu setelan Deo 20. Setelan di 20 ppm. Berarti jenuh ya Pak? Iya, Deo-nya. Sama dengan Deo kantong kan, 20 23 begitu kan. Kalau yang di conical style yang ngalir yang pakai paralel itu bisa style Deo di 15. Ya, di conical tanknya kan? Iya. Conical tank kapasitas berapa Pak? Kapasitasnya 800 liter. Diisi kiloan, ditimbang nggak Pak? Kalau yang conical style kan ngalir terus tuh Pak. Kan ada Kalau yang diangkat ke ada air masuk, ada oksigen, posisi air masuk itu nanti kan ngalir langsung keluar terus. Air masuk dari kolam. Dari tandon treatment. Oh, dari tandon treatment. Dari tandon kondisi. Dari tandon kondisi ya. Air itu. Untuk flow through itu tadi ya. Betul. Buang melalui keran style ya kan? Karena setelan keran ya. Kalau kapan-kapan lapas transfer bisa ya. Kalau ngambil sih enak sih cuma di anco, diserok, ditimbang. Iya. Selamat sore, kita sekarang ada di Bakau, tambaknya Maju Tambak Sumur yang di Bakau. Sekarang kita lagi mau ngikutin proses transfer dari NP, Nurseripon, volume 1000 ton, kepadatan tebar 2 juta benur, yang nanti akan kita proses transfer dengan conical tank ke 4 kolam grow out. Mari kita saksikan terus bagaimana proses transfernya dan kita doakan sukses sampai panen. Kiat-kiat sukses apa sih yang sebenarnya jadi faktor atau poin penting dalam proses transfer di NP ini ke grow out sebenarnya? Kayak misalnya tan, mineralnya, dan segala macamnya Pak. Ya, yang pertama dilihat itu ya tannya. Kalau tannya dia, kalau kita transfer itu tannya biasanya di bawah 1,5. Kemudian kalau dia masih kram, ya kita tambahin mineralnya. Kalau misalnya pas posisi mau transfer, udang itu kram, ya kita harus transfernya mundur. Mundur ya Pak. Kalau misalnya proses transfernya itu ada DO lah atau minimum DO yang kita butuhkan untuk proses transfer agar berhasil gitu, kira-kira berapa ya Pak? Kalau yang kita pakai di sini, kalau kita pakai tong ini itu 15 sampai 20 ppm untuk DO-nya. Supaya bisa maksimal lah. Ya. Kalau misalnya di bawahnya Pak, faktor yang jadi gak memungkinkan kalau misalnya di bawah dari 15 ppm itu apa ya Pak? Biasanya dia gampang kram, kemudian stressingnya dia lebih tinggi, tingkat stressingnya dia lebih tinggi. Oke, kalau misalnya nih Pak, selama proses pemeliharaan di Nurseripon, biasanya itu SR itu berapa sih Pak yang pernah atau yang paling bagus yang pernah Pak Made dapatkan? Kalau SR biasanya sih di NP itu 90 sampai 120 lah. Itu bersama allowance ya Pak dari nursery, dari hatchery. Oke Pak, nanti kita lanjut lagi. Kita sekarang keliling-keliling lagi ya. Nanti kita tanyain lagi. Jadi proses transfernya ini dari satu kolam NP yang pada tebar 2 juta benur di kolam NP kapasitas 1000 ton tadi itu akan ditransfer ke 4 kolam grow out. Prosesnya di prakarsai atau diselenggarakan itu dengan cara memasukkan air ke dalam conical tank. Secara gravitasi nanti akan dialirkan melalui pipa. Sumber airnya itu sementara itu dari kolam grow out sendiri.
dan dimasukkan ke conical tank dengan inject DO sampai di 15 sampai 20 ppm sesuai dengan yang dikatakan atau informasi dari Pak Made barusan. Terima kasih. Ya, jadi untuk apa namanya oksigen yang digunakan ini kisaran 15 sampai 20 ppm untuk transfer. Kalau di bawah 15? Kalau di bawah 15 nanti udangnya itu akan kekurangan oksigen. Nantinya di kolam pembesarannya dia lemes gitu bang, kekurangan oksigen. Pak Made, kita mau nanya lagi nih. Pada masa proses pemeliharaan di NP, mulai dari pakan, probiotik, ganti air, dan lain-lain, ada tips dan kiat-kiat tertentu nggak kira-kira? Kalau di pakannya kita pakai blend feed. Terus kalau masalah ganti air itu kita DOC 5 hari itu sudah masuk air. Itu di DOC 5 hari itu 10%. Sampai DOC 10 hari itu masih 5%. Nah di 10 hari ke atas itu udah 20% ganti airnya. Nanti di 21 ke atas itu bisa 30 sampai 40% tiap hari. Tiap hari ya Pak. Jadi kalau misalnya ada kira-kira nih pengamatan kita airnya berat atau kurang baik lah menurut kita, itu bisa di-adjust lagi nggak pergantian airnya Pak? Bisa yang 20% itu bisa di DOC 5 hari juga bisa, tergantung kondisi air yang kita amati. Kalau emang airnya sudah terlalu pekat ya kita majuin yang 20% tadi. Selain itu kira-kira ini setiap harinya itu ada pengecekan lab nggak Pak? Itu apa aja kira-kira Pak? Kalau untuk pengecekan pH tiap hari, kemudian untuk pengecekan komplit itu 3 hari sekali, seminggu 2 kali. Komplit itu apa aja ya Pak? Komplit dari tan, amonium, nitrit, nitrat, Febrio, total bakteri, hampir semuanya lah. Ada 15 sampai 17 item yang dicek. Nah, kalau untuk Vibrio itu Pak, ini menarik Pak. Vibrio ini kan jadi masalah paling penting lah untuk segala macam penyakit karena dia memang salah satu dari patogen di udang. Itu Vibrio itu kira-kira nih kiat dan tips suksesnya itu 10 pekat berapa ya Pak maksimal untuk Vibrio sendiri, baik green maupun yellow. Kalau misalnya ada kiat bagus dari Pak atau info yang penting dari Pak Made, boleh cerita nggak Pak? Kalau di sini sih yang paling pertama dilihat tuh Febrio hijau. Kalau Febrio hijaunya kita rata-rata kurang dari 10 pangkat 1. Kurang dari kalau total Febrionya biasanya cuma 10 pangkat 1. Itu tetap dijaga segitu ya Pak? Iya. Harus diusahakan Harus diusahakan di NP itu segitu gitu. maksimal nggak ada ya Pak? Nggak ada. Jadi harus biasanya 10 pangkat 1. Iya. Nah itu jadi salah satu tips yang paling penting itu Vibrio itu harus di 10 pangkat 1, dan kebetulan memang di sini harus dijaga terus di 10 pangkat 1 untuk kesuksesan daripada NP sendiri, begitu Pak. Jadi kalau untuk sampling Pak, untuk sampling itu kira-kira di hari apa ya? Karena kan blind feeding ya Pak, jadi kita nggak lihat MBW setiap 7 hari seperti di grow out ya Pak. Kira-kira untuk samplingnya itu di hari-hari keberapa ya Pak? Ya kalau kita dari NP pertama itu kita sampling pertama itu di DOC 14 hari. Kemudian nanti tetap seminggu sekali kita sampling. Jadi dari 14 ke 21. Nah di 21 nanti kita kalau mau transfernya umur DOC berapa, kalau mau DOC 22 ya DOC 22 kita sampling lagi. Nah pasti ini menarik nih, dan proses transfernya juga sekarang lagi kita amatin. Bagaimana sih tips dan trik yang biar sukses dalam proses transfer dari NP ke grow out. Terima kasih.
Jadi dalam proses transfer ini seperti yang kita lihat ada dibagi menjadi beberapa tim ya. Ada tim untuk jaring udang dari kolam NP yang dimana itu adalah proses untuk pengambilan udangnya atau juvenil yang akan ditransfer. Kemudian ada tim yang mengisi 5 liter air untuk dimasukkan ke dalam wadah ukuran 10 literan. Nanti kemudian udang yang telah ditimbang itu kemudian dimasukkan ke dalam wadah tadi yang sudah diisi 5 liter air. Kemudian selisihnya itu nanti ketika ditimbang 5 liter air itu dan dapat selisih daripada udang itu dicatat sehingga nanti di akhir akan ketahuan atau akan terinformasikan bahwa semua udang telah tertimbang dengan baik sehingga kita bisa menghitung kepadatan tebar, juga biomasa, kemudian SR bahkan FCR nanti di akhir dari proses transfer. Kita lihat juga di situ ada conical tank ukuran 600 sampai 1000 liter itu yang menjadi wadah proses transfer secara gravitasi yang dihubungkan dengan pipa spiral atau selang spiral untuk dialirkan atau ditransfer ke kolam grow out. Seperti itulah kira-kira gambaran atau garis besar daripada proses transfer di tambak Maju Tambak Sumur Bakauheni. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke proses atau pengamatan visual daripada hasil transfer ini di grow out. Mari kita saksikan terus. Ini kita di kolam grow out. Tujuan dari transfer NP yang pertama, kolam yang pertama. Ini kita bisa lihat proses transfernya ini apa aja Pak yang diberikan tips dan infonya Pak. Ini seperti ada apa, itu fungsinya buat apa ya Pak? Kalau kan dia dari sana ini yang namanya perjalanan udang itu pasti ada stresnya, ada yang ini. Nanti kalau dia yang lemes jatuh di harpa itu. Jadi dia nanti kelihatan mortalnya ada berapa kilo, ada berapa ekor. Fungsinya harpa itu untuk melihat berapa proses kematiannya dia. Kita bisa hitung. Misalnya kita tukar sekian kilo dikurangi matinya ini berapa kilo untuk melihat SR-nya dia nanti. Jadi untuk stres itu sendiri kan ini menarik karena perjalanan jauh sekitar 100 meteran dari kolam NP ke kolam grow out ini. Berapa lama sih Pak kira-kira yang bisa survive dari stres ini keluar dari harpa itu berapa lama kira-kira dia bisa nyamber pakan setelah pemberian pakan Pak? Biasanya sih kalau keluar dari harpa langsung biasanya dia keluar, kalau dia sehat langsung keluar, yang lemes-lemes tetap di situ. Kemudian kalau dia mau nyamber pakan itu di hari pertama pun sudah mau nyamber pakan, cuman kan belum bisa habis total lah. Paling di hari ketiga, hari keempat itu sudah mau habis Anco. Berarti itu adalah salah satu indikator dari stres enggaknya ya Pak, selain daripada kematian yang bakalan mengendap atau tenggelam ke dasar ya Pak? Iya, benar. Jadi begitu kira-kira. Terima kasih.